Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, minggu yang lalu saya diingatkan oleh salah satu jamaah, katanya Ustaz masih punya hutang tentang sebab apa amal yang menjadi sebab seseorang mendapat rahmat Allah. Katanya ada 15, tapi baru 6 yang Ustaz jelaskan. Jadi hutang saya ada 9 lagi katanya ya. Baiklah Bapak Ibu, kita selesaikan pembahasan itu. Amal-amal yang menjadi sebab seseorang mendapat rahmat Allah. Karena ingat, rahmat Allah itu sangat penting, karena kata Nabi, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya, kecuali hanya dengan rahmat Allah. Nah itu yang kita harapkan setiap kita beramal saleh, Allah berikan kita rahmatnya. Nah di antaranya kita sudah bahas 6, 1 mengucapkan salam, 2 membaca dan mempelajari Al-Quran, yang ketiga banyak beristighfar, yang keempat berbuat ihsan, yang kelima bertakwa kepada Allah, dan yang keenam mendamaikan orang yang bertengkar. Nah sekarang kita akan masuk yang ke-7 sampai 15 ya, kita persingkat penjelasannya supaya selesai. Yang ke-7, amal yang menjadi sebab seseorang mendapat rahmat Allah adalah mendirikan salat dan membayarkan zakat. Itu disebutkan Allah di surat An-Nur ayat 56. Nanti Bapak Ibu baca surat An-Nur ayat 56. Kata Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa atiur rasula la'allakum turhamun. Ada kalimat di ujungnya ya, la'allakum turhamun. Bagaimana kamu dapat rahmat dari Allah? Kata Allah, dirikan salat dan bayarkan zakat. Selama kamu melaksanakan salat dan membayarkan zakat, la'allakum turhamun, pasti Allah merahmatimu. Rahmat itu ya maksudnya tentu surga. Itu kenapa janji Allah tentang surga selalu dihubungkan dengan dua ini, salat, zakat. Bapak Ibu kalau baca itu di surat Al-Mu'minun ya, ayat 1 sampai 11, Allah menjelaskan tentang penghuni surga Firdaus, begitu ya. Ulaika humul warisun allazina yarisun al-firdaus, mereka menjadi pewaris surga Firdaus. Apa yang mereka lakukan di dunia itu? Di ayat yang keduanya, allazina hum fi salatihim khashi'un, mereka khusyuk dalam salat mereka. Ya, di ayat yang keempatnya itu kata Allah, wallazina hum lizzakati fa'ilun, mereka membayar zakat, yang menunaikan zakat. Nanti diulang lagi di ayat yang ke-9-nya. Ya, setelah ayat ke-9-nya setelah Al-Mu'minun itu, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka selalu menjaga salat mereka. Jadi selama Bapak Ibu salat 5 waktu dan bayar zakat, bagi yang memiliki kemampuan harta, insya Allah surga menanti. Rahmat Allah pasti itu bagi yang salat dan yang membayarkan zakat. Itu kenapa penduduk neraka ketika ditanya, Bapak Ibu kalau baca itu surat Al-Mudassir 42 sampai 43, ketika penduduk neraka ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Ya, jawabannya, kami tidak salat, lam naku minal musallin wa lam naku nutimul miskin, dan tidak memberikan harta kami ke orang miskin. Jadi ada dua sebab di sana tuh. Ya, kenapa kalian masuk neraka? Pertama, kami tidak salat. Yang kedua, walam nakudu timul miskin, dulu kami tidak memberi makanan kepada orang miskin. Itu zakat.
Ya, jadi selama Bapak Ibu menunaikan yang dua ini, salatlah, dan kalau punya harta berzakatlah. Maka insya Allah rahmat Allah akan diberikannya kepada kita. Itu makanya kata Nabi, semua umat itu pasti masuk surga. Begitu. Ya, karena yang namanya umat Nabi Muhammad pasti salat. Ya. Kalau dia tidak mau, ya kan salat saja kan sulit. Nah, yang kedelapan, apa sebab dapat rahmat Allah itu? Mengikuti Allah dan Rasulnya secara sungguh-sungguh. Bapak Ibu kalau baca Ali Imran 132, ya Ali Imran 132, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Ada kata begitu ya. Taatilah Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kamu dapat rahmat, pasti kamu dirahmati. Nah, taat kepada Allah dan Rasul ini, Ibu, itu bukan dengan salat 5 waktu, bukan dengan puasa Ramadan, bukan dengan zakat. Karena orang taat tidak diukur dengan amal wajib. Karena amal wajib itu bukan orang taat namanya, tapi orang terpaksa. Karena wajib sifatnya kalau tidak disanksi nanti. Orang kalau takut dengan sanksi itu tidak patuh namanya, itu terpaksa. Orang yang taat itu diukur dengan amal sunat. Begini, tahajud diperintah Allah enggak? Diperintah. Banyak ayatnya. Ya. Wa minal laili fatahajjad bi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Banyak perintah tahajud. Cuman tahajud itu tidak disanksi kalau ditinggalkan. Ya, tidak ada sanksi hukuman. Kalau ada orang mengerjakannya, itulah orang taat dan itulah rahmat Allah. Kira-kira begitu. Bapak Ibu, kalau misalnya baca Quran diperintah Allah enggak? Diperintah. Waratilil Qur'ana tartila faqra ma tayassara minal Qur'an. Banyak perintahnya itu. Tapi tidak disanksi kalau tidak baca Quran. Ya, tidak ada sanksinya. Kalau ada orang membaca Quran itu namanya orang taat. Karena dia mengerjakan amal-amal sunat itu, makanya amal sunat itu namanya tatawu. Ya, salat sunat namanya salat tatawu, puasa sunat namanya saum tatawu, ya sedekah sunat namanya sedekah tatawu. Kenapa yang sunat-sunat namanya tatawu? Karena tatawu itu tanda orang taat. Dan orang taat itu diukur dengan amal sunat, bukan dengan amal wajib. Maka semakin banyak Bapak Ibu mengerjakan amal sunat, semakin dekat dengan rahmat Allah. Itu pasti. Itu makanya Bapak Ibu amal sunat ini jauh lebih banyak dari amal wajib. Salat wajib 5 kali cuman 17 rakaat, cuman kalau salat sunat tidak ada limit. Tidak ada limit. Ya, kenapa? Karena itu sebab Allah merahmati kita yang taat pada amal-amal yang sunat. Nah, itu makanya ya salah satu manusia yang paling dekat dengan Nabi nanti di sorga, orang yang memperbanyak sujud. Nah, Nabi begitu. Kalau engkau ingin bertetangga dengan saya nanti, maka bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Nah, memperbanyak sujud itu maksudnya memperbanyak salat sunat. Nah, yang ke-9 yang menjadi sebab rahmat Allah itu datang, bersabar dalam musibah. Itu disebutkan di surat Al-Baqarah 156 157. Ya, Al-Baqarah 156 157, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang bila ditimpa musibah, dia langsung berkata innalillah, maka mereka lah orang-orang yang mendapat rahmat dari Tuhan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu kalau datang musibah, lalu dia mengatakan innalillah, sabar, maka rahmat Allah turun. Itu kenapa salah satu orang yang dijanjikan istana di surga namanya Baitul Hamdi, orang yang kematian anak, dia mengatakan innalillah. Ya, ada orang kematian anak, lalu malaikat dipanggil tuh yang mematikan anak orang itu. Allah tanya, engkau matikan anak hambaku? Iya. Apa yang dikatakan dia ketika anaknya mati? Istarja. Mereka mengatakan innalillah. Maka kata Allah, bangunkan untuk hambaku itu istana di surga, beri nama istananya Baitul Hamdi. Jadi itu sebabnya itu orang dapat rahmat itu, ya bersabar. Nah, makanya musibah itu disebut musibah, Bapak Ibu ya, asabathum musibah. Musibah itu dari kata sawab, sawab artinya baik. Itu makanya yang baik bahasa Arabnya sawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Gitu ya. Nah, musibah dari kata itu tuh asaba yusibu.
Kenapa musibah disebut musibah asabah? Karena musibah itu jalan kita mendapatkan kebaikan. Makin banyak Bapak Ibu dapat musibah asal sabar ya, maka makin banyak pula rahmat Allah diturunkan kepada kita. Kalau Bapak Ibu sakit misalnya, kata Nabi apa? Dengan sakit itu dosanya diampuni. Kalau dia tidak punya dosa lagi, mungkin dosanya tidak ada, maka surganya akan ditinggikan oleh Allah. Itu buktinya musibah itu adalah kebaikan, maka wajar disebut musibah dari kata asal. Maka kalau ada musibah, baca innalillah, maka rahmat Allah pasti datang. Ya, ya tidak ada yang buruk. Coba saja Bapak Ibu, apa yang buruk? Dikasih penyakit, justru penyakit itu yang membuat kita menjadi baik. Minimal orang kalau sakit Bapak Ibu, pintu maksiatnya tertutup. Biasa orang sakit begitu. Tidak mungkin orang sakit bermaksiat. Ya, biasanya orang sakit itu tidak ada lagi paikan kamari, pai mota, tidak ada. Yang sakit, nah, berarti kan pintu maksiat ada tertutup. Ini mau tahan kamari itu ada sehat. Ya, asal sehat tuh liar itu tuh, kan kamari itu mota. Tapi kalau sakit itu tidak boleh tuh teman-teman uang sedikit pintu gitu. Kan baik namanya itu, berarti pintu maksiat sudah tertutup. Ya paling tidak Bapak Ibu kalau sakit itu zikir banyak, atau lidah kita lebih mudah berzikir. Itu makanya Bapak Ibu kalau sakit itu selalu tuh la ilaha illallah, subhanallah. Nasihat dari itu kembali dulu itu mau kata itu. Ada yang belum sakit itu, makanya sakit itu baca alhamdulillah atau innalillah, maka kata Allah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka dijanjikan Allah rahmat Allah, itu pasti. Nah, yang ke-10, amal yang menjadi sebab rahmat Allah datang itu berpegang teguh dengan aturan Allah, agama Allah. Nanti baca surah An-Nisa 175. An-Nisa 175. Wa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Ini kalau begini ya. Orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh dengan agama Allah, ya, dengan aturan-aturan Allah yang ada dalam kitabnya, pasti Allah masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Nah ini kita nih Ibu yang sulit ya, waqtasimu nih. Ya, waqtasamu itu kita berpegang teguh pada aturan nilai-nilai yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini kita kadang-kadang milih-milih Ibu ya. Apalagi kita di Indonesia ini tidak negara Islam, kita tidak hidup dalam aturan Allah, maka banyak aturan Allah yang kita tidak melaksanakannya. Ya mungkin itu kenapa Allah ya tidak menjadikan negeri kita negeri yang makmur, sentosa, karena kita tidak berpegang teguh dengan aturan Allah. Allah suruh pencuri potong tangan, kita tidak potong tangan. Allah suruh yang berzina rajam, ya, cambuk dan kita lakukan. Allah suruh yang membunuh, ya, yang merusak mata orang, an-nafsu bi an-nafsa bin nafsi, al-ain bil ain dan seterusnya, dan kita kerjakan. Nah itu mungkin kenapa Allah ya menjauhkan negeri ini dari rahmat. Kalau kita lihat tetangga kita Malaysia tidak sekaya kita, tapi mereka lebih baik dari kita. Brunei lebih baik dari kita. Ya, negara-negara seperti Qatar tidak sekaya kita, Saudi tidak sekaya kita. Tapi kenapa mereka ya kok hidupnya lebih baik dari kita? Boleh jadi waqtasamu mereka lebih berpegang dengan aturan Allah dibanding kita. Nah, kita ini mayoritas. Ya, kita Islam ya ratusan juta, ya. 200 juta lebih kita Islam. Tapi kok tidak bisa ya kita berpegang kepada aturan-aturan Allah. Ya, tapi begitulah janji Allah. Siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, maksudnya aturan-aturan agama Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin min, Allah masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Ya. Nah yang ke-11, sebab rahmat Allah itu turun, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Nanti Bapak Ibu baca surat At-Taubah 71. Ya, At-Taubah 71. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas salata wa yu'tuna zakata wa yuti'ullaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Sudah di ujung itu ya kalimat mereka lah orang-orang yang pasti dirahmati oleh Allah. Apa yang mereka kerjakan?
Di antaranya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka selalu mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini ya banyak orang tidak peduli ya dengan urusan ini, karena mengalukan dia atur urusan awak. Ya dosa anak indak keluarga indak pada sana urusannya. Itu yang masalah tuh, Pak. Kalau umat sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, rahmat Allah tidak akan datang. Karena sebab rahmat Allah itu adalah mencegah dari yang mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf. Kadang-kadang kita nampak, Ibu, ada anak kos pulang malam diantar laki-laki yang tidak jelas ini hubungannya. Nampak oleh mata kepala kita, tapi Ibu diam aja. Ada anak kos tapi awak biasa lah. Tidak begitu. Datangi. Kalau suami istri. Enggak, kalau enggak kenapa anak orang dibawa malam-malam? Itu penting tuh, Ibu. Kalau enggak, rahmat Allah enggak datang ke kita tuh. Kalau kita sudah tidak peduli itu, makanya kata Nabi begitu wajib hukumnya tuh. Kalau kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu, kuasa yang kamu punya. Tidak bisa dengan mulutmu. Ya, tapi jangan diam, karena diam itu menyetujui. Orang yang diam dengan kemungkaran berarti setuju dengan kemungkaran. Maka azab dari dia nanti dimulai. Dari yang diam itu. Maka tidak boleh diam dong. Ya, apalagi kita ya kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta itu orang tidak peduli deh. Ya. Bahkan di kosan itu bercampur bau laki-laki perempuan tuh di kosan itu. Itu biasa aja itu. Karena memang masyarakat tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkarnya, tidak ada lagi di sana. Nah, kita jangan seperti itu pula. Kalau ingin dirahmati Allah, maka jangan biarkan kemungkaran. Ya. Kalau amar ma'ruf gampang urusannya, amal ma'ruf mengajak orang pengajian, kasih tahu jadwal-jadwal majelis taklim, itu amar ma'ruf namanya itu. Tapi yang nahi mungkar nih, ya kita lihat kemungkaran di depan mata kita, kita diam aja. Saya yang paling saya ingat, Ibu, ada di UI itu namanya dulu Pak Tasman Yakub. Kalau yang perempuan itu kenal namanya Bu Rusma. Jadi itu dosen Bapak Ibu, Masya Allah. Kalau lewat, ada laki-laki perempuan mahasiswa duduk berdekatan, didatanginya langsung tuh. Anda suami istri? Enggak, Pak. Enggak. Dulu lagi anak udah diurang, enggak mahram lagi. Janda-janda seperti itu. Akhirnya dosen-dosen kan ada yang peduli, Pak. Mahasiswa ngumpul duduk suami istri, bahkan di kafe-kafe difasilitasi pula. Kafe kampus memfasilitasi mereka duduk berdua berdekatan, tidak suami istri. Dan duduk pada dosen duduk ke situ untuk mencari. Kenapa dosen-dosen tidak datangi? Engkau suami istri? Enggak, kalau enggak jangan duduk semeja begini. Pisah meja kalian. Makanya yang baik itu Pak, sebenarnya kalau di kafe-kafe di kampus itu Pak, itu dipisah antara tempat duduk laki-laki dan perempuan. Harusnya rektor, dosen, semua pejabat itu, karena mereka punya kuasa. Mereka punya tangan yang bisa mengubah kemungkaran. Kenapa tidak kita lakukan? Kenapa kita diam melihat? Kalau di kafe-kafe yang umum sifatnya oke lah. Itu urusan mereka pula. Kita tidak punya kewenangan di sana. Tapi di kafe-kafe kampus harusnya dibikin aturan. Bahwa ada tempat duduk laki-laki dan tempat duduk perempuan. Karena mereka duduk, Bapak Ibu, seperti suami istri, bersandar, saling pegang tangan, makan, kadang suap-suapan. Itu di kafe kampus. Ya, itu mana nahi mungkarnya? Ya, dan dosen dia macam dia tuh. Ya, kenapa tidak datang? Seperti yang saya katakan tadi itu. Ya, tuh, dosen tuh begitu tuh, terkenal tuh. Pokoknya asal lewat, asal duduk, nampak dia berdua atau dekat-dekat, pasti tegur. Karena itu kuasa nama itu, dia punya kuasa, minimal punya lidah lah. Ya, mau begitu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan cuek ya dengan kemungkaran. Dulu umat Nabi Saleh itu dihancurkan semua oleh Allah. Padam dama alaihim rabbuhum bizambihim fasaw. Semua dihancurkan tanpa menyisakan seorang. Kenapa? Karena mereka diam. Padahal yang membunuh onta itu hanya 9 orang. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yusiduna fil ard. Yang membunuh onta itu hanya 9. Tapi yang lain tidak mencegah. Maka azab rata. Tidak ada milih-milih. Kenapa? Yang diam itu setuju namanya. Nah, itu bahayanya kita tidak peduli Bapak Ibu ya dengan lingkungan, ya amar ma'ruf nahi mungkar tidak kita tegakkan, maka rahmat Allah akan dicabut dari kita. Bahkan azab dimulai dari yang diam tadi. Nah, ini pemerintah harus sebenarnya Bapak Ibu harus punya perhatian serius ini ya.
Bapak Ibu coba jalanlah malam minggu gitu. Itu sepanjang pantai di kafe-kafe itu penuh sampai pagi itu Pak. Itu udah suami istri itu Pak. Itu mahasiswa, anak-anak sekolah sampai pagi itu. Kenapa pemerintah tidak membuat aturan? Saya sering itu kalau diskusi itu. Coba pemerintah misalnya DPR atau wali kota, coba bikin perda. Perda tentang jam malam bagi anak muda. Ya, kalau juga Ustadz mengecek mereka orang pulang tidak berubah, jadi di situ. Tapi bikin perda bahwa mahasiswa dan anak sekolah hanya boleh sampai jam 11 di luar, paling lama. Kalau masih berdua rumah juga dan itu mahasiswa terbukti identitasnya, maka sanksi, masukkan penjara. Ya kan? Kalau pemerintah eksekusi oleh eksekutif legislatif, jadi itu Bapak Ibu amar ma'ruf nahi munkar. Oh, itulah kenapa negeri kita tidak dirahmati Allah mungkin. Karena kita selalu diam melihat kemungkaran-kemungkaran terjadi. Karena tidak ada salahnya, bisa sebenarnya. Kalau pemerintah itu duduk, itu yang di kafe-kafe itu Ibu nongkrong di kafe itu mahasiswa waktu. Mahasiswa. Ya, yang pasti bukan suami istri. Kemarin jam berapa mereka pulang? Mereka pulang pakai mobil, pakai kendaraan tengah malam. Ya, betapa besarnya, betapa banyaknya maksiat hari-hari di negeri kita nih, Ibu. Dan kita diam semua. Tidak ada yang peduli. Nah, makanya kata Allah, selama kamu amar ma'ruf nahi munkar, ulaika sayarhamuhumullah, Allah pasti merahmati engkau. Tapi bila ini ditinggalkan, rahmat Allah sudah akan dicabut. Nah, itu. Yang ke-12, sebab orang dapat rahmat itu adalah ilmu. Dan itu disebutkan di Al-Kahfi 65. Lalu kalau baca Al-Kahfi 65, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Ini Nabi Khidir nih. Nabi Khidir itu kata Allah, kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Kenapa? Karena dia diberikan ilmu ya dari sisi kami. Jadi orang berilmu itu sebab rahmat. Itu maka di mana orang berilmu duduk, di situ rahmat Allah turun. Kata Nabi apa dalam hadis Sahih Bukhari, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yazkuruna fihi wa yatadarasuna ya kitab Allah. Kalau ada orang duduk di rumah Allah mendengarkan ayat Allah, menjelaskan, mempelajari bersama orang alim, hafathumul malaika, para malaikat memintakan ampunan atas dosa mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah turun. Itu makanya penting duduk dengan orang-orang berilmu. Itu makanya orang berilmu itu setara dengan malaikat dan disebutkan sepaket dengan Allah. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya, di Ali Imran 18 ya. Bahwa Allah, para malaikat, orang berilmu sepaket. Syahidallah, Allah, wal malaika, malaikat, wa ulul ilmi. Jadi di mana ada orang berilmu, di situ turun para malaikat, di situ rahmat Allah turun. Ya, dibaca di Ali Imran 18 ya kalau salah. Ya syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, gitu ya. Bahwa di mana ada orang berilmu, di situ ada para malaikat, di situ ada rahmat Allah. Nah, maka dengan orang berilmu kita harus mendekat. Ya. Itu makanya Nabi Nabi Khidir disebut Allah wa atainahu rahmatan min indina. Kenapa? Wa 'allamnahu min ladunna ilman. Itu makanya orang kalau datang orang kalau belajar mencari ilmu, kata Nabi, malaikat membentangkan sayap mereka. Ridan bima yasna. Jadi orang yang pergi belajar itu dinaungi para malaikat. Jadi ibu kalau pergi pengajian, cari ilmu, itu naungi para malaikat. Dan rahmat Allah turun tuh. Itu makanya kalau orang mati dalam status pergi mencari ilmu, syahid seperti perang di jalan Allah, masuk surga. Ya. Jadi kalau ada orang mati ya dalam status pencari ilmu, itu matinya ya dalam keadaan diampuni semua dosa dan rahmat Allah turun. Itu makanya ada orang yang berjalan mencari orang alim, dia sudah membunuh 100 orang. Dia berjalan mencari orang alim, mau bertanya, masih ada pintu tobat untuknya. Di tengah jalan dia mati.
Akhirnya apa? Semua dosanya diampuni kata Nabi. Dan dia dibawa ke surga Allah dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Amalnya tidak ada. Tapi dia masuk surga dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena dia mendatangi orang alim, orang berilmu. Jadi Bapak Ibu, ya mendatangi orang alim itu penting. Itu kenapa Nabi Musa mendatangi Nabi Khidir, mencari Nabi Khidir. Harusnya ibu datang ke rumah turun, ya harusnya enggak. Iya tuh lah. Aiko latibu Ustaz kembali pulang lo bagaimana kan ngaku nama dia. Karena orang alim itu sebab rahmat. Nah, itu maka Nabi Musa mencari Nabi Khidir, mencari orang alim karena dia tahu ini orang punya ilmu yang dia tidak punya. Ada ilmu yang tidak punya pada Nabi Musa, itu ada pada orang ini. Maka Nabi Musa datang mencari orang itu. Supaya apa? Supaya dapat rahmat. Karena kata orang yang berilmu itu atainahu rahmatan min indina. Orang berilmu itu kami berikan rahmat dari sisi kami. Itu hebatnya orang berilmu. Jadi ibu kalau dapat suami, dosen, guru, alhamdulillah. Nah itu tiap hari lalu jo rahmat Allah. Nah iyalah. Ya alim itu tidak hanya ilmu agama ibu. Ya yang namanya orang alim semua yang punya ilmu, yang kena ke ilmu dari Allah, kecuali yang sihir ya. Kalau sihir ya enggak. Ya, tapi selama ilmunya kebaikan yang bermanfaat, itu rahmat Allah bersama mereka. Nah yang ke-13 itu berdoa sebelum tidur. Jadi Bapak Ibu kalau ingin dapat rahmat Allah berdoa sebelum tidur. Ini dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Nanti baca surah Al-Kahfi ayat 10 ya. Al-Kahfi 10. Is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Jadi kata Allah, Ashabul Kahfi itu sebelum tidur mereka berdoa. Apa doanya? Ya Allah berikan kami rahmat, berikan kami petunjuk. Lalu mereka ditidurkan Allah dengan tenang selama bertahun-tahun. Kenapa mereka tidurnya tenang? Di ayat 16-nya Al-Kahfi itu. Yansur lakum rabbukum mir rahmatihi. Karena Allah tebarkan kepada mereka rahmatnya. Jadi orang yang berdoa sebelum tidur itu kata Allah, yansur lakum rabbukum mir rahmatihi. Allah tebarkan kepada mereka rahmatnya. Nah ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dapat rahmat Allah, maka jangan lupa ya menjelang tidur itu berdoalah. Dan doanya itu seperti Ashabul Kahfi tadi, salah satunya. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau Bapak Ibu mati, maka matinya dalam rahmat Allah. Surga menanti. Ya, kalau matinya ya di malam itu mati, maka rahmat Allah menanti. Karena kita minta rahmat waktu tidur tadi. Nah, makanya Ashabul Kahfi tidurnya tenang 300 tahun, yansur lakum rabbukum mir rahmatihi. Karena mereka ditebarkan kepada mereka rahmatnya. Ada ya? Nah yang ke-14, Bapak Ibu kalau ingin dapat rahmat Allah, maka tolonglah orang yang sedang kesulitan. Nah itu disebutkan di surah Al-Kahfi 98. Al-Kahfi 98 itu tentang Zulkarnain. Zulkarnain lewat di sebuah negeri yang sedang ketakutan karena ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Karena ini negeri sedang terancam, ketakutan penduduknya, oleh Zulkarnain dibangunkan tembok. Nah, selesai tembok, apa kata Allah? Qala haza rahmatun min rabbi. Ini karena rahmat Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau menolong orang, rahmat Allah turun. Maka rajin-rajinlah menolong orang, karena orang yang datang minta pertolongan itu biasanya sedang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Dan orang kalau dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, Allah sedang bersama mereka. Itu makanya nanti orang dipanggil Allah, hei fulan, dulu saya sakit, kenapa kau tak jenguk saya? Dulu saya tidak makan, kenapa tidak kau datang kasih makan saya? Maka si hamba bertanya, Tuhan, engkau kan Tuhan, kok bisa sakit, kok bisa kelaparan? Kata Allah, dulu ada temanmu sakit, tidak kau jenguk dia. Kalau kau jenguk dia, engkau temui saya bersama dia itu.
Dulu ada tetanggamu tidak makan, kelaparan dia, tidak datang kau kasih makanan ke dia. Kalau engkau antarkan dia makanan, engkau akan menemukan saya bersama dia. Apa makna hadis itu? Allah bersama orang yang sedang kesulitan. Maka kalau ada orang yang sedang kesulitan, kita lapangkan kesulitan dia, maka rahmat Allah datang ke kita. Itu makanya kata Zulkarnain, haza rahmatun min rabbi. Karena dia menolong orang membangunkan tembok raksasa supaya orang ini hidupnya tidak terganggu lagi. Jadi orang yang sedang kesulitan itu kalau kita bantu pasti rahmat Allah. Itu pasti itu. Ya. Makanya kalau kita menemukan orang yang sedang dalam kesulitan walaupun tidak utuh bantuan kita seperti yang dia butuhkan, minimal sepertiga, seperempat, ada lapak. Jangan orang pulang ya tanpa mendapatkan kelapangan hati. Jadi orang kalau datang ke kita, minimal kita ringankan beban kita, minimal kita kasih tunjuk, Pak, saya mungkin belum bisa membantu, tapi mungkin ada teman saya yang bisa membantu. Minimal itu. Karena memang begitu, rahmat Allah akan diberikan kepada siapa yang melapangkan, meringankan kesulitan orang, derita orang. Memang begitu. Nah terakhir, ya sebab rahmat Allah itu berkata yang baik. Dan itu disebutkan di Al-Isra 54. Ya Al-Isra 54. Kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku berkatalah yang baik-baik. Dan di akhirnya di ayat 54, Rabbukum a'lamu bikum iyasha yarhamkum aw iyasha yu'azzibkum. Jika Allah ingin, Allah rahmati kamu, dan jika Allah ingin, Allah akan azab kamu. Bagaimana sebab rahmat Allah datang? Yaqulu allati hiya ahsan, berkata yang baik. Nah, jadi lidah ini Bapak Ibu, ini menjadi sebab rahmat, tapi juga menjadi sebab laknat. Bapak Ibu kalau baca nanti Al-Maidah 64, nanti baca di Al-Maidah ayat 64 itu kata Allah, walu'inu ya bima qalu. Ada di bagian tengah itu, mereka dilaknat disebabkan ucapan mereka. Jadi ada orang yang dilaknat karena lidahnya. Tapi ada orang yang mendapat rahmat karena lidahnya juga. Tapi lihat Bapak Ibu, mau dapat rahmat atau mau dapat laknat? Kalau ingin dapat rahmat karena lidah, berkata yang baik. Itu makanya kata Nabi, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir berkata yang baik, kalau tidak diam. Kini kok Ibu, Masya Allah, sejak media sosial ko aduh Ibu, yo takut macam dia berita-berita ini. Yang bahaya komentar itu Pak. Berkata tidak hanya dengan lidah Pak, dengan jari-jari. Justru berkata dengan jari kok yang lebih bahaya, Pak. Itu bisa disebar, bisa di-share. Kalau di lidah kok terbatas yang mendengarnya Pak. Makanya Bapak yang tidak urusan kita, jangan berkomentar. Boleh jadi itu sebab laknat Allah datang ke kita. Tapi kalau kita bisa berkata yang baik, rahmat Allah datang. Itu makanya tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang da'a ilallah, yang mengajak ke jalan Allah. Itu makanya Bapak Ibu, ya nasihat, ceramah, itu perkataan yang paling baik. Kenapa? Karena mengajak ke jalan Allah. Itu makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya kalau kuliah, ngasih kuliah ke mahasiswa, jangan lupa nasihat. Jangan lupa. Saya ada profesor Ibu di bidang pertanian, dia selalu tuh sebelum kuliah, selesai kuliah tuh kasih ceramah dulu tentang agama, baru tentang materi kuliah. Karena saya tidak mungkin, ya saya bicara tentang pertanian, Ustaz, apa pula materi pertanian yang selalu terhubung dengan ayat dan hadis, kan tidak selalu. Tapi minimal saya kasih nasihat dia setiap pagi, setiap kuliah dengan saya katanya. Kenapa? Karena dengan lidah yang baik, rahmat Allah datang. Makanya ibu minimal untuk anak-anak, cucu, kasih nasihat terus. Makanya Luqman setiap hari panggil anaknya. Luqman selalu menasihatinya, wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Selalu begitu tuh Luqman. Ya walaupun ibu tidak ustaz, tidak ustazah, tapi kan ada anak cucu yang bisa dikasih nasihat. Nah, sebab rahmat Allah itu kata Allah, yaqulu allati hiya ahsan.
Mohon maaf Ibu ya. Ini berkata yang baik. Selama manusia menjaga lidahnya, rahmat Allah akan datang. Tapi kalau sudah tidak bisa menjaga lidah, aku tadi itu. Jadi Al-Maidah 64 waluminu bima qalu, mereka dilaknat Allah disebabkan ucapan mereka. Nah inilah Bapak Ibu ya, 15 amal ya, perkara yang menjadi sebab seseorang mendapat rahmat dari Allah. Silakan Ibu. Pertama itu tentang mampus. Anak punya mampus. Perintah kalau kita dari sini kita bergaul, ada memiliki paparan, termasuk rumah ini, yang halang, dan sebenarnya terjadi orangnya ini. Saya tahu, ada pendapatan, aku itu sesuatu kan mau saya kalau di sini aku mengatakan pos dan ada di pos jadi ini sebenarnya di Indonesia kita jadi tangguh bicaranya dengan ini kita dibuat apa itu kita kan kalau kita tidak sanggup kita bisa semua macam-macam kalau dalam kita kita kadang-kadang mencari itu sudah meninggal juga jadi tidak bisa kita punya suami misalnya kok masa suami tidak bisa memberikan kebutuhan sudah jangan jadi tidak yang perempuan itu bisa mempersulit itu kan maka kita bilang kita karena kita sudah bantu selalu mereka mengambil dan dia gimana cerita kadang-kadang kadang-kadang tidak ini gimana Bu itu bilang saya tidak terima tidak kalau salah itu berbohong karena kita tidak itu tidak bisa banyak-banyak lagi jadi kita jauh ya, yang pertama kalau itu bukan anak kos Ibu, kasih tahu ke pemilik kos, Bu, ini anak kos Ibu, saya lihat agak apa ya, agak lain gelagatnya ya. Ya nanti daripada kita yang menjadi bahagian yang memikul maksiat mereka, lebih baik ini disuruh pindah saja. Karena lingkungan akan menjadi bahagian nanti yang bertanggung jawab. Karena ibu berada di dekat itu. Karena azab itu akan diratakan Allah nanti. Dan dosa itu bisa jadi dipikulkan juga ke yang tahu. Kenapa dia kalau anak kos ibu aman, bikin aturan. Ya tak sampaikan ke pemilik kos. Tetangga itu melapor ada katanya tempat mana diselesaikan tempat Ya ibu tunggu aja pemilik kos tuh yang dia tanya dia benar nggak nanti kamu begitu. Kalau iya kasih nasihat. Ya kalau tahu nggak apa, yang jelas ibu tahu apa, ibu diam itu masalah. Ya sebenarnya kalau kita di kompak pemilik kos itu bisa. Ya masalahnya kita kan ada sebagian yang tidak peduli dengan perilaku mahasiswa kita. Anak-anak kos kita tidak pilih mau pulang jam berapa. Ada kos-kos tertentu yang bikin aturan ketat. Anak kos jam 9 harus sudah pulang. Lewat begitu tidak boleh lagi. Nah, ada yang ada pakai CCTV dia. Tahu nggak siapa yang masuk ke kosan itu. Nah itu penting juga untuk kita bersama supaya rahmat Allah turun. Ya kita penting amar ma'ruf nahi munkar itu sebab rahmat itu. Yang kedua kalau ada orang
Ya sekali dipinjam dikasih baik dikasih pertolongan, dia sebentar datang kemudian. Ya kalau ibu bisa membantu, bantu. Kalau tidak bisa bantu, tolak saja dengan baik. Maaf ibu ya, yang kali ini belum bisa saya bantu. Tapi ibu jangan, ibu ada di rumah, ibu rumah itu ibu nemu. Oh jadi masalah kan? Ya kalau memang kita bisa bantu, bantu. Yang tidak bisa minta maaf. Maaf ya, yang kali ini belum bisa saya bantu. Nanti mudah-mudahan di lain waktu. Begitu aja kan ibu. Ya kemudian berdusta pula untuk menghindari dia. Ya kita pula yang rugi. Kan selama bisa bantu, bantu. Yang tidak bisa bantu, kan qaulun ma'ruf, berkata yang baik, khairun min sadaqah, lebih baik dari sedekah yang menyakiti, yang bawa azab. Yang penting kalau bisa bantu, bantu aja. Berapa kita mampu. Yang tak mampu membantu, berkata yang baik, cukup. Tapi kata Allah, kalau kamu membantu, haza rahmatul nirrabbi, ini rahmat Allah. Kalau kamu bisa membantu orang. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan diamalkanlah ini salah satu daripada yang 15 ini, yang mana Bapak Ibu mampu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ya Pak. Lebih nyaman bermaksiat. Jadi, misalnya kalau kita berdua, seolah menghalangi rezeki mereka. Mereka tahu dengan adanya pengunjung atau mahasiswa dari rezeki, rezeki mereka tidak ada. Dan kira pemerintah tidak ada larangan soal. Jangankan yang dekat rezeki, yang dekat muara saja yang ada bedanya di situ. Itu ada berjaya. Yang penting begini Pak, kita jangan diam. Diam itu setuju. Bapak kasih peringat sesuai kapasitas kita. Yang RT kasih peringat, yang RW kasih peringat, yang sesama warga kasih peringat aja. Tugas kita fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Itu konsepnya. Peringatkan saja, tapi jangan paksa. Peringatkan. Kalau kita diam, itu yang membuat tadi itu petaka datang ke semua orang. Selama kita masih mengingatkan, Allah akan masukkan kita ke rahmatnya. Tugas agama mengingatkan Pak, ada maksa-maksa. Yang tak boleh itu diam, karena diam itu artinya setuju. Begitu. Ya makanya pemerintah kalau mau bisa, tapi pemerintah kan ya seperti tidak peduli juga. Satpol PP ada, bongkar. Awasi setiap pantai, betapa banyak ini pegawai yang harus bisa dimanfaatkan untuk mengawasi pantai. Tapi kita tidak boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, itu konteksnya tadi. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Begitu. Nah, itu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.